depan. Kalau kita misalnya eksploitasi batu bara sekarang atau eksploitasi minyak sekarang, kira-kira habisnya sampai kapan? Itu digunakan untuk kebutuhan dalam negeri atau digunakan untuk ekspor? Siapa yang melakukan? Bagaimana caranya? Regulasinya apakah menggunakan undang-undang, peraturan pemerintah, permen atau Kepmen? Ada perorangan, ada organisasi, ada komunitas. Bisa jadi juga ada masyarakat adat, ormas, dan sebagainya, dan sebagainya. Kelima pihak inilah yang menjadi stakeholder pertambangan maupun energi. Masalahnya siapa yang menjadi subjek advokasi, siapa yang menjadi objek advokasi, dan siapa yang diadvokasi tergantung posisinya. Pertama itu pasal 28 ya. Mungkin teman-teman juga sudah sangat sering sekali mendengar beberapa pasal-pasal ini. Jadi setiap orang itu berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Baik, terima kasih Mbak Maria Ulfa atas waktunya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Pagi Bang Arianto Nugroho, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta pelatihan advokasi pengelolaan sumber daya alam, pertama-tama kita perkenalkan diri terlebih dahulu oleh saya sendiri adalah Akmaluddin Rahim, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Maria Ulfa tadi. Selanjutnya saya akan perkenalkan Bapak Arianto Nugroho. Saat ini beliau merupakan koordinator nasional PWYP Publish What You Pay. Materi yang akan disampaikan oleh beliau yaitu terkait dengan strategi mendorong transparansi informasi pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan jaringan advokasi. Beliau saat ini terlibat dalam perwakilan masyarakat sipil dalam tim pelaksana inisiatif transparansi industri Straktif Indonesia. Selain itu, beliau juga terlibat dalam pemantauan perizinan pertambangan dengan Komisi Anti Korupsi, pemerintah daerah, dan komunitas kelompok masyarakat sipil. Beliau sangat berpengalaman memfasilitasi kelompok multi stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mendapatkan informasi dan memetakan isu-isu kritis dan mencari masukan untuk mengatasi masalah. Sebelumnya, sebelum bergabung di PWYP, Bapak Arianto Nugroho merupakan aktivis di Patiro Semarang untuk mempromosikan proyek anti korupsi dan integritas yang bekerja sama dengan Transparansi Internasional Indonesia dan terlibat dalam proyek untuk mempromosikan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan responsif gender di Jawa Tengah. Sebelumnya beliau juga memimpin proyek di PWYP yaitu terkait dengan meningkatkan tata kelola sektor pertambangan berbasis lahan dan hutan yang didukung oleh The Asia Foundation. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati, Bapak Arianto Nugroho ini merupakan seorang aktivis dan pegiat transparansi pengelolaan sumber daya alam dan anti korupsi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Arianto Nugroho untuk memberikan materi pelatihan di materi pertama pelatihan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Arianto Nugroho, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Gisman, senior, yang saya banyak belajar dari Pak Gisman, termasuk saya juga banyak belajar dengan teman-teman PUSEP, dan seluruh peserta yang hadir dalam forum pada pagi sampai sore hari nanti. Jadi mungkin hari ini saya lebih banyak untuk sharing pengalaman saja ya, sharing pembelajaran. Jadi saya bukan trainer atau narasumber yang expert di bidang ini, tapi paling tidak saya hanya akan menceritakan tentang pengalaman kami, berbagi pengalaman tentang apa yang biasa kami lakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil lainnya terkait dengan perbaikan tata kelola sumber daya alam. Jadi ini lebih pada sharing, karena kalau saya tidak berani untuk sudah ada Pak Bisman itu selesai semua itu sebenarnya kalau training gitu. Baik, saya mohon izin untuk share presentasi kalau mohon izin. Jadi mana ya yang oke. Jadi
Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Ini adalah apa yang disampaikan oleh panitia strategi mendorong transparansi pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan jaringan advokasi. Tapi mungkin nanti perkenalan dulu. Kami adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Bisman, kami koalisi ya. Kami koalisi masyarakat sipil, koalisi LSM yang concern terhadap isu tata kelola sumber daya alam. Kami berdiri sejak tahun 2007 dan secara legal formal meskipun kami koalisi tapi sebenarnya kita punya sekretariat nasional yang berbadan hukum yayasan. Nah, anggota kami itu ada 29 organisasi masyarakat sipil atau 29 LSM yang rata-rata berdomisili kantornya di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Jadi kalau rekan-rekan di sini yang ada dari Aceh, silahkan bergabung ataupun berdiskusi dengan teman-teman Gerak Aceh dan Mata Aceh. Kalau ada yang berasal dari UNRI atau Universitas Riau, silahkan teman-teman berdiskusi soal tata kelola sumber daya alam dengan teman-teman Walhi Riau, LPAD Riau, Fitra Riau, atau FKPMR. Kalau teman-teman kebetulan yang ada yang berasal dari Kalimantan Timur, silahkan berdiskusi dengan Pokja 30. Yang misalnya berasal dari Sulawesi Tenggara, silahkan berdiskusi dengan Labmil, itu adalah anggota-anggota kami di Koalisi Public Sport Indonesia, termasuk yang saat ini ada di Papua Barat. Kami alhamdulillah sudah ada anggota di Papua Barat yaitu Perdu Manokwari. Jadi ini sebenarnya ini adalah sebuah jejaring antara organisasi untuk bersama-sama mendorong perbaikan tata kelola sumber daya alam. Kalau visi misi kami sebenarnya sederhana, terwujudnya kesejahteraan yang adil dan berdaulat dalam secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Nah, tapi yang paling penting untuk kemudian kita pahami adalah bahwa kalau kita bicara soal pengelolaan sumber daya alam, itu selalu bermuara pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Itu kalau kita baca tornya dari PUSEP itu juga sudah disampaikan bahwa pengelolaan sumber daya alam kita adalah dasarnya pasal 33. Nah, di pasal 33 itu yang kemudian kita akan mendiskusikan bagaimana kemudian implementasinya, pasti akan dikaitkan dengan regulasi. Kalau kita bicara regulasi berarti mulai dari undang-undang, PP, permen, dan segala macam itu harus bermuara pada pasal 33. Jadi kalau kemudian ada regulasi yang dia bertentangan dengan pasal 33, biasanya kemudian akan dilakukan JR. Dan kita sudah tahu banyak sekali judicial review undang-undang ataupun PP yang masuk kategori sumber daya alam, termasuk yang terakhir kan misalnya soal undang-undang cipta kerja kan lebih banyak bicara soal kenapa banyak diprotes, kenapa banyak kemudian di JR, karena di dalamnya lebih banyak bicara soal sumber daya alam. Belum lagi kita bicara undang-undang migas, undang-undang minerba, hampir semuanya pernah di JR dan sedang di JR. Nah, kalau kita bicara soal kelembagaan, biasanya kelembagaan ini berkaitan dengan apakah pengelolaan SDA ini, siapa yang mengatur, kementerian mana yang mengatur, apakah ini akan dikelola oleh BUMN atau asing, bagaimana posisi kelembagaan dari ini masyarakat, adat misalnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Jadi biasanya dalam kerangka ini pasti kita akan mendiskusikan soal regulasi, kelembagaan, dan tata kelola. Nah, kalau kita bicara tadi ya, satu saja bicara soal regulasi, pasti ya akan bicara proses substansi. Ya, makanya tadi saya menyampaikan polemik undang-undang cipta kerja, undang-undang minerba itu bicara soal regulasi. Nah, ini yang menarik kalau kita bicara soal tata kelola ya. Nah, kalau kita bicara soal dimensi tata kelola, biasanya kalau kita bicara tata kelola itu kan ada tiga nih: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Nah, yang paling penting adalah kemudian bagaimana kita memaknai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam pandangan kami, kalau kita bicara soal perbaikan tata kelola atau bicara soal tadi TAP, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, itu adalah bagaimana kemudian negara menjamin hak warga negara. Karena kalau kita bicara transparansi itu berkaitan dengan hak. Apa? Yaitu hak untuk tahu atau right to know. Kalau kita bicara partisipasi adalah right to involve atau hak untuk turut involved itu bahasa Indonesia ya, terlibat ya. Kalau akuntabilitas itu right to claim itu maksudnya dia punya daya tawar untuk kalau misalnya ada sebuah kebijakan, ada nggak ya negara memfasilitasi kita untuk menyatakan kita tidak setuju, tapi ada ruang untuk melakukan klaim atau misalkan melakukan pengaduan termasuk misalnya melakukan JR dan lain-lain. Itu adalah akuntabilitas. Jadi tidak bisa kemudian dimaknai ketika negara sudah
sudah misalnya negara sudah memfasilitasi, sudah bikin undang-undang keterbukaan informasi publik, atau negara sudah membuka data misalnya produksi sumber daya alam, misalnya negara sudah membuka data produksi batu bara atau produksi minyak, itu bisa belum dikatakan sebagai transparan, karena yang paling penting apakah data itu juga sampai aksesnya kepada masyarakat di sekitar tambang atau sekitar wilayah tambang. Karena lagi-lagi adalah ketika kita bicara transparansi adalah right to know atau hak. Jadi memahami tiga hal ini, dimensi tata kelola itu adalah right to know. Jadi kalau kita bicara soal partisipasi, right to involve itu bukan sekedar negara atau pemerintah mengundang mahasiswa atau mengundang PUSEP atau mengundang PWYP untuk sosialisasi draft RUU A, B, C, D. Bukan. Tapi kemudian terlibat dalam posisinya, bahkan sebenarnya hak tertinggi dalam konteks partisipasi itu adalah turut serta mengambil kebijakan, bukan sekedar jadi sosialisasi saja. Jadi bukan sosialisasi. Sebenarnya contoh yang paling tertinggi itu misalnya kalau kita ketemu dokter dengan ini ya, dokter dengan pasien itu kan. Dokter ketika mau melakukan tindakan itu kan harus ada persetujuan dari pasiennya, dan harapannya sebenarnya sesuatu yang ideal di Indonesia ketika kita bicara soal right to involve adalah masyarakat juga dimintai persetujuan. Meskipun nanti juga ada perdebatan lah, kita kan sudah diwakilkan oleh anggota DPR di Senayan maupun di DPRD, tapi itu adalah old school. Kita sekarang bicara soal governance 3.0 dan government 4.0 yang kita sudah bicara kolaborasi, bukan lagi bicara soal bahwa kemudian partisipasi itu hanya ada di DPR, tapi kita nanti bisa diskusi yang lain. Tapi kira-kira kami memahami dimensi tata kelola seperti itu. Dan kalau kita bicara soal tata kelola, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas ini, kalau dibicara sumber daya alam harus dijamin di sepanjang value chain sumber daya alam. Nah, ketika kita melakukan advokasi, dalam tanda kutip advokasi di sumber daya alam itu, kita harus tahu benar apa value chains-nya. Jadi value chains itu semacam rantai nilai atau rantai bisnis atau bisnis proses dari hulu sampai hilir. Jadi transparansi dan partisipasi itu tidak hanya dimaknai di hanya satu, misalkan di tengah saja atau di hulu saja atau di hilir saja, tapi dari mulai hulu sampai hilir itu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi itu harus dijamin. Jadi nggak ada istilahnya transparansi setengah-setengah. Misalnya transparansi kalau kita bicara soal batu bara hanya transparansi di level misalnya izin saja, tetapi di soal penerimaan, di soal berapa sih perusahaan membayar royalti misalnya, itu jadi tidak transparan. Tidak, dari ujung hulu sampai hilir, dari ujung hulunya sampai muaranya. Nah, dalam kerangka tersebut kemudian kalau PWYP ya, sebenarnya ada banyak model bagaimana kemudian kita melakukan advokasi, karena advokasi itu kan ujungnya adalah perubahan. Nah, kalau di PWYP itu kalau kita bicara soal sumber daya alam, kita membagi menjadi paling tidak tiga hal, yaitu adalah publish why and how you extract, publish what you pay, and publish what you spend. Artinya tata kelola kita membagi rantai bisnis atau bisnis proses sumber daya alam itu menjadi tiga: publish why and how you extract, publish what you pay, dan publish what you spend. Nah, publish why and how you extract ini lebih kepada pertanyaan, tolong Anda transparan dan bertanggung jawab mengapa dan bagaimana sumber daya alam itu dieksploitasi. Jadi seharusnya kemudian pemerintah atau negara itu memberikan informasi kepada masyarakat, kepada rakyat, mengapa sih minyak dan gas bumi kita harus dieksploitasi? Mengapa sih batu bara misalnya di Kalimantan Timur, di Kabupaten Kertanegara itu harus dieksploitasi? Pertanyaannya, apakah karena kebetulan di sana ada investor, apakah diproyeksikan itu akan menghasilkan devisa, atau seperti apa? Kemudian masyarakat negara juga harus bisa menjelaskan potensi sumber daya alam yang kita miliki itu apa saja, habisnya sampai kapan. Kalau kita misalnya eksploitasi batu bara sekarang atau eksploitasi minyak sekarang, kira-kira habisnya sampai kapan? Itu digunakan untuk kebutuhan dalam negeri atau digunakan untuk ekspor? Siapa yang melakukan? Misalkan, bagaimana caranya? Regulasinya apakah menggunakan undang-undang, peraturan pemerintah, permen atau Kepmen? Ketika kita sekarang nih misalkan transisi fosil menuju renewable energy, ketika sekarang ini semua negara sedang mendorong
pengurangan emisi karbon. Apakah kemudian make sense kalau pemerintah sekarang misalnya tiba-tiba menggenjot produksi batu bara gede-gedean, padahal sekarang semua dunia sedang mendorong renewable energy. Nah, pemerintah ketika kita bicara mengapa negara harus mengeksploitasi sumber daya alam, dia harus bisa menjelaskan. Kenapa sih hutan ini harus dibuka? Kenapa sih hutan ini harus diberikan izin IPPKH misalnya? Kelembagaannya siapa? Apakah ini akan dikerjakan oleh BUMN atau asing? Modelnya apa? Apakah bentuk kontrak atau izin? Nah, ini adalah published way. Jadi di hulu ini lebih banyak kepada ketika negara ingin melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, dia harus bisa transparan dan akuntabel. Mengapa harus dieksploitasi dan bagaimana caranya? Regulasinya apa? Lembaganya siapa? Siapa yang melakukan? Nah, ini penting ketika ini tidak ditransparansikan atau kemudian pemerintah tidak akuntabel dan partisipasinya sangat minim, yang terjadi pasti akan banyak masalah di kemudian hari. Termasuk posisi masyarakat adat. Jangan sampai kemudian yang terjadi hari ini seolah-olah kalau kemudian kita baca misalnya kasusnya di Pulau Sangihe, di pulau yang kemarin di Sangihe kalau nggak salah yang di Sulawesi Utara, kan tiba-tiba masyarakat baru tahu kalau ternyata di pulau yang tempat dia tinggal, baru tahu kalau di situ ternyata adalah wilayah pertambangan. Nah, contoh ya, ini kalau kemudian tidak transparan dan tidak akuntabel ketika kita menjelaskan soal bagaimana dan mengapa, banyak hal. Misalnya gini contoh, di hasil koordinasi supervisi KPK tahun 2014 sampai 2018 misalnya, banyak kok blok migas itu yang ternyata dia tumpang tindih dengan hutan konservasi. Banyak izin-izin pertambangan, bahkan 6,3 juta pertambangan di tahun 2014 itu ketemu oleh KPK, 6,3 juta hutan lindung dan hutan konservasi itu ternyata dibebani oleh pertambangan. Padahal menurut Undang-Undang Kehutanan yang namanya pertambangan itu tidak boleh berada dalam hutan konservasi, tetapi ternyata ketemu. Ya karena lagi-lagi pada saat memutuskan ini harus dieksploitasi dan bagaimana caranya tidak transparan dan akuntabel. Misalnya tahun 2019 kemarin, untuk pertama kalinya Kementerian SDM mau melakukan lelang wilayah tambang, tapi ternyata baru sekali melakukan lelang saja sudah banyak maladministrasi oleh Ombudsman. Itu contoh persoalan-persoalan ketika di sisi ini tidak transparan. Dia biasa apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil? Kalau kami misalnya waktu itu pernah menyusun RUU Migas versi masyarakat sipil ataupun yang lain-lain. Nah, kalau kita bicara publish what you pay, jadi kalau di rantai pertama itu kan lebih bagaimana transparansikan mengapa dan bagaimana kamu mengeksploitasi sumber daya alam. Nah, kalau sekarang itu lebih kepada tahapan ketika sebuah sumber daya alam itu sudah dieksploitasi, kan tentu salah satunya dia akan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Misalnya penerimaan negara bukan pajak. Nah, pertanyaannya pemerintah kemudian harus mentransparansikan berapa sih royalti, berapa sih pajak yang diterima oleh negara, dan kita juga sebenarnya mendorong kepada perusahaan berapa yang Anda bayarkan kepada negara dari hasil penjualan atau pengelolaan sumber daya alam ini. Kemudian harus juga transparansi DBH itu adalah dana bagi hasil sumber daya alam. Berapa yang diterima oleh daerah penghasil? Apa saja yang diterima? Ini juga kemudian kita perlu cek apakah perusahaan-perusahaan itu juga patuh membayar kewajiban kepada negara. Biasanya di rantai ini muncul perbedaan data antara data pusat dengan data daerah, data antar kementerian, muncul ego sektoral, belum lagi bicara soal pengadaan barang dan jasanya. Nah, biasanya kalau di sini biasanya, sebentar ya, ayah lagi mohon maaf teman-teman. Misalnya ketika lagi-lagi ini mengutip dari data KPK, misalnya tahun 2014 nih, tapi ini data lama ya, maksud saya sebelum kemudian KPK turun, ternyata banyak kok izin usaha pertambangan yang mereka tidak punya NPWP, bahkan ada perusahaan yang total ada 23 triliun piutang perusahaan terhadap negara.
ada banyak hal yang bermasalah di sini. Ya. Sebentar, saya mohon izin. Sebentar. Apa Pak? Nggak apa-apa Pak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta pelatihan pengolahan vokasi. Silakan. Mohon maaf ya, biasa kalau WFH itu selalu di. Iya biasa Pak, udah sering Pak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen melihat bagaimana sih tata kelola di penerimaan ataupun berkaitan dengan pembayaran, silahkan kami bisa masuk ke website kami. Di sini adalah beberapa publikasi kami tentang kondisi transparansi dan partisipasi di sektor minyak gas dan pertambangan. Dan yang terakhir adalah publish what you spend. Publish spend itu adalah ketika uang sudah diterima oleh negara, pertanyaannya bagaimana kemudian negara mengelola hasil dari pertambangan. Nah, biasanya di sini isu-isu soal resource curse. Resource curse adalah keuntungan sumber daya alam. Mengapa sih daerah-daerah yang kaya SDM kenapa biasanya jadi negara yang miskin? Menjadi daerah yang miskin. Resolusi konflik, kenapa banyak konflik? Ini bicara soal CSR, community development, dan apakah perusahaan-perusahaan tambang atau perusahaan-perusahaan seperti pengelola sumber daya alam sudah melaporkan atau sudah membuat sustainable report-nya, termasuk pasca tambang. Nih misalnya 2018 1.569 perusahaan tambang belum menaruh dana reklamasi. Kami juga ini sebenarnya saya mengutip dari penelitiannya salah satu dosen IPB yang menyatakan bahwa telah terjadi kutukan sumber daya alam. Ini riset terbaru tahun 2021 yaitu di Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua, Riau dan Aceh. Yang disebutkan bahwa kelima provinsi ini adalah provinsi penghasil utama minyak dan gas bumi dan aneka mineral dan batu bara, namun indeks pembangunan daerah berkelanjutannya nilainya sangat rendah. Artinya ini menjadi salah satu indikator bahwa daerah yang kaya sumber daya alam biasanya tidak sejalan dengan kesejahteraan. Nah, biasanya kami akan menyusun misalnya soal bagaimana kemudian kita memantau anggaran dan belanja daerah. Nah, sebenarnya kalau kita bicara transparansi dan akuntabilitas, kenapa sih kita harus transparan dan akuntabel? Karena ini diambil dari kajiannya evaluasi GNPSDA dan kebetulan PWYP menjadi salah satu penulis dari kajian ini. Yang paling berat di Indonesia ini kalau kita bicara korupsi kan adalah state capture. Jadi kalau korupsi zaman dulu itu kan lebih banyak di pengadaan barang dan jasa ya, pengadaan barang dan jasa, suap dan segala macam. Kalau untuk sumber daya alam ini level korupsinya sudah sangat tinggi. Kalau kita bicara keuangan itu sudah bicara soal, misalnya kalau soal pajak itu mereka sudah bicara soal penghindaran pajak, sudah memainkan anak-anak perusahaan. Jadi perusahaan A misalnya ternyata punya anak perusahaan di Hong Kong ataupun di Singapura yang mereka merupakan salah satu negara tax haven. Itu kalau soal keuangan. Jadi mereka sudah level potensi korupsinya itu sangat tinggi. Dan yang paling repot di Indonesia itu adalah state capture. Artinya ketika kita bicara state capture, regulasi undang-undang itu diduga sekarang ini sudah diatur oleh oligarki. Jadi kalau teman-teman kita paham oligarki itu sebenarnya regulasi kita tentang sumber daya alam itu sudah banyak diatur oleh para oligarki. Ini yang diduga banyak terjadi sehingga level korupsinya itu sudah bukan level sebatas suap atau pengadaan barang dan jasa, tapi bahkan levelnya ngatur kebijakan, ngatur regulasi, ngatur undang-undang, dan ngatur kebijakan. Jadi bagaimana kemudian negara membuat kebijakan yang menguntungkan segelintir orang. Dan dugaan itu kemudian tervalidasi misalkan dalam beberapa kasus ketika kita bicara regulasi undang-undang yang itu banyak dugaan dari temuan-temuan masyarakat sipil bahwa regulasi misalnya undang-undang cipta kerja itu banyak menguntungkan beberapa pihak saja. Meskipun ini adalah contoh korupsi yang sangat berat untuk dibuktikan ya, karena levelnya bukan, kalau biasanya kalau kita korupsi kan apakah dia mengatur bertentangan dengan kewenangan, ini agak susah. Tapi itu yang terjadi di Indonesia. Nah, ini yang paling penting karena di sini juga ada mahasiswa ya Pak Dokter. Saya izin untuk meskipun mungkin ada sedikit agak ke level yang mendasar. Kalau kita bicara advokasi, mungkin saya mulai dari sini ya, agent of change. Biasanya kalau mahasiswa ini selalu menyampaikan kami adalah agent of change. Mahasiswa pemuda adalah agent of change. Itu yang selalu disampaikan di semester awal ketika kita masuk, dulu ada istilahnya ospek ya,
Selalu kakak-kakak kelas kita selalu bilang kita adalah agent on shift. Nah, pertanyaannya adalah change-nya apa, perubahan apa. Jadi kadang-kadang kita lupa untuk kita lupa untuk menanyakan ketika kita menjadi agent of change atau agen perubahan itu adalah perubahan apa yang ingin kita kejar. Jadi ini mungkin kita bisa refleksikan kalau mungkin ada teman-teman yang di sini menjadi anggota BEM atau menjadi anggota ekstra kampus seperti HMI, GMNI, kami, PMII, atau mungkin organisasi-organisasi seperti Pers Kampus, pecinta alam. Nah, kan semuanya rata-rata bicara soal agent of change. Pertanyaannya adalah ketika kita bertanya perubahan apa yang Anda ingin lakukan atau ingin capai ketika bergerak di BEM atau Dewan Energi Mahasiswa ataupun apapun itulah organisasinya. Apakah teman-teman sudah merumuskan perubahannya? Ini penting karena jika kita tidak bisa merumuskan perubahan apa yang ingin kita capai, agak susah kita bicara soal advokasi sumber daya alam. Mungkin kalau dan ini tantangan paling besar yang dihadapi oleh mahasiswa zaman sekarang ataupun anak muda zaman sekarang ketika kita membicarakan soal perubahan apa yang ingin dicapai. Mungkin kalau kita belajar dari generasi 98 ya yang dulu memperjuangkan reformasi, change-nya jelas. Pada saat itu adalah turunkan Soeharto, hapus difungsi ABRI. Ada, tapi pertanyaannya kalau kita tanya mahasiswa sekarang perubahan apa sih yang ingin dicari terhadap negara ini, nah itu menjadi berat karena kalau kita sudah ketemu perubahan yang akan kita cari, perubahan apa yang ingin kita capai, baru kemudian kita rumuskan dalam gerakan-gerakan kita dalam platform BEM-nya. Jadi saya membayangkan seharusnya ketika kita bicara BEM, bahwa kita dalam konteks sumber daya alam kita menginginkan perubahan yang konkret, misalnya kita menginginkan BUMN kita kuat, kita menginginkan agar kontrak-kontrak tambang itu yang sudah expired atau sudah habis kita serahkan ke BUMN ya. Sudah berarti BEM ataupun segala macam mendorong kajian-kajian apakah kemudian bisa dimungkinkan kontrak-kontrak tambang baik migas maupun tambang mineral batu bara itu bisa dikelola oleh BUMN. Yang kedua, syarat BUMN untuk bisa mengelola itu seperti apa? Apakah cek kosong ataupun BUMN-nya harus punya syarat? Nah, itu bisa bikin kajian sampai ke sana. Tapi yang jelas adalah memutuskan change-nya itu apa. Yang selanjutnya, mohon maaf moderator kalau memang saya kepanjangan karena ini saya mencoba untuk merangkum banyak materi. Masih lanjut. Ya. Nah, kalau kita bicara soal tadi, kalau kita sudah ketemu perubahannya, apa yang mau diubah, baru kita bicara soal pendekatan apa yang akan kita lakukan. Nah, biasanya dalam berbagai macam teori, dan itu bisa dipilih oleh sesuai dengan kapasitas organisasi atau kapasitas personal ya. Apakah kita akan bermain di penyedia layanan, advokasi, pengorganisasian komunitas ataupun pengembangan komunitas. Biasanya kalau penyediaan layanan itu menyediakan layanan kepada atau bantuan pada yang membutuhkan, jangka pendek dipimpin oleh staf organisasi memberi makan hunian. Ini biasanya diambil oleh rekan-rekan yang bergerak di isu-isu bencana, jadi tanggap darurat ataupun misalnya kalau ini biasanya seperti organisasi-organisasi untuk pemberdayaan anak yatim. Nah, ini biasanya di sini dan itu nggak salah kalau memang itu kemudian dianggap sebagai perubahan yang ingin kita capai. Nah, kalau advokasi ini biasanya advokasi itu ada dua. Satu, dalam kerangka teori biasanya advokasi itu dua. Advokasi itu adalah perubahan kebijakan. Jadi kalau kita mau bicara, saya saat ini melakukan advokasi kebijakan. Apa keberhasilan dari advokasi kebijakan adalah kebijakannya berubah. Kalau kebijakannya nggak berubah, ya itu berarti belum berhasil. Atau advokasi yang kedua, to advocate atau artinya mendampingi, misalnya mendampingi masyarakat adat, mendampingi masyarakat yang digusur atau mendampingi masyarakat yang dikriminalisasi. Ketika dia sudah terbebas maka advokasinya berhasil. Nah, itu kira-kira advokasi biasanya akan lebih banyak berkaitan dengan hukum ataupun kebijakan. Nah, biasanya PUSHE, PUYP itu juga banyak melakukan konteks advokasi dalam konteks kampanye ya. Kemudian ada yang pengorganisasian komunitas. Nah, ini biasanya bagi kerja-kerja yang memang
mendampingi komunitas masyarakat adat, mendampingi komunitas yang tinggal di sekitar wilayah tambang, mendampingi komunitas yang di hutan, ataupun kalau di rural biasanya adalah mendampingi masyarakat yang ada di kawasan kumuh dan segala macam. Ataupun pengorganisasian komunitas itu bisa juga pengorganisasian seni, pengorganisasian komunitas seniman itu bisa, ataupun buruh itu biasanya ada. Dan biasanya juga ada pengembangan komunitas. Nah, ini bisa dilakukan bersama-sama, tetapi disesuaikan dengan kapasitas dan sumber resource yang dimiliki oleh organisasi. Jadi nggak ada satu yang lebih baik daripada yang lain, tetapi bisa dipilih sesuai, dan yang paling penting adalah bagaimana organisasi yang menyediakan layanan, yang melakukan advokasi, yang melakukan pengorganisasian komunitas dan pengembangan komunitas itu bisa bersinergi dan berkolaborasi. Ini penting karena kalau ini jalan sendiri-sendiri ya nggak akan jalan. Kalau kita hanya ngurusin pengorganisasian komunitas terus, tetapi kemudian regulasi dan kebijakannya tidak ada yang mengadvokasi, ya akan repot. Atau kita advokasi kebijakan terus, tapi kita tidak pernah ngobrol, tidak pernah berdiskusi, tidak pernah berkolaborasi dengan rekan-rekan kita yang melakukan pengembangan komunitas, maka akan susah kita melakukan advokasi kebijakan. Jadi kira-kira itu yang bisa kita lakukan. Nah, next saja nih sebenarnya. Nah, ini yang paling penting. Apakah kemudian kalau kita bicara gerakan mahasiswa itu harus selalu demo ataupun audiensi ataupun selalu dengan advokasi kebijakan? Enggak. Tadi saya menyatakan bahwa teman-teman mengorganisasi, misalnya mahasiswa yang suka olahraga, mahasiswa yang suka menjadi pecinta alam, yang suka seni dan segala macam pun bisa diorganisasikan dan kemudian bisa diajak kampanye. Tapi kita pertama tentukan ini dulu, tentukan dulu soal tujuannya dulu atau perubahan. Misalnya ya, di kampus Universitas Riau, misalnya ada teman-teman Universitas Riau sepakat seluruh mahasiswanya untuk mendorong untuk berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Nah, pertanyaannya apakah kampanye tentang pengurangan emisi karbon itu hanya dilakukan oleh BEM saja yang ngomong kebijakan? Tidak. Semua elemen mahasiswa, bahkan yang mereka sukanya olahraga, yang sukanya seni, itu bisa melakukan kampanye pengurangan emisi karbon atau bahasanya kampanye climate change. Misalnya teman-teman yang aktif di sepak bola, yang aktif di basket, atau misalnya bikin spanduk yang ngomongin soal kita harus selamatkan bumi, climate change dan segala macam, itu dengan poster-poster pada saat pertandingan atau menggelar pertandingan sepak bola dalam rangka kampanye climate change misalnya. Atau teman-teman yang ada di seniman bisa bikin musik, bisa bikin puisi, teatrikal yang tema-temanya adalah tema-tema tentang climate change. Ini ada contoh yang dilakukan oleh kawan-kawan jaringan masyarakat sipil, misalnya PWYP kemarin membuat film dokumenter dan alhamdulillah mendapatkan juara 1 di Piala Citra. Bagaimana kemudian kami membuat satu film tentang kendeng, dan itu tujuannya adalah mengajak anak-anak muda untuk melalui seni musik untuk mendukung perjuangan kendeng. Atau teman-teman di Mbak Oki Madasari, dia menjadi juri puisi untuk anak-anak SD tentang bahaya batu bara. Ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Nah, sekarang kita masuk ke data. Kenapa transparansi data itu penting? Karena resiko korupsi di sepanjang rantai bisnis pertambangan itu salah satunya kalau semuanya tertutup maka akan terjadi resiko korupsi. Nah, kalau kita bicara potret keterbukaan informasi publik di sektor industri ekstraktif, nah sebenarnya kita ini kalau kita bicara regulasi, kelembagaan dan inisiatif sudah cukup banyak. Kita punya Undang-Undang 14 2018, kita punya Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup, tentang EITI, kita punya tentang beneficial ownership. Jadi kalau kita bicara advokasi transparansi, sebenarnya kita semua yang ada di sini, semua peserta bisa memanfaatkan, bisa kembali baca apa itu Undang-Undang 14, apa itu Undang-Undang perlindungan lingkungan hidup. Nah, di situ itu ada banyak tools yang bisa kita manfaatkan. Misalnya gini, di Undang-Undang 14 tahun 2008, bukan 18 itu 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah ketika masyarakat meminta informasi publik apapun kepada pemerintah dan pemerintah tidak mau memberikan informasi tanpa alasan,
maka masyarakat bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Bahkan kemudian jika kemudian pemerintah tidak membuka data itu, ketika Komisi Informasi sudah memutuskan bahwa ini informasi yang terbuka, dia bisa kena sanksi. Jadi kita bisa menggunakan Undang-Undang 14 tahun 2008. Kita bisa juga menggunakan Undang-Undang 25. IITI juga kita bisa gunakan. Kita juga sudah ada Komisi Informasi, sudah ada PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Jadi kalau kita semua yang ada di sini ingin minta data apapun, tinggal datang ke kementerian, datang ke dinas, datang ke PPID-nya, kita minta informasi 1, 2, 3, 4. Dasarnya apa? Undang-Undang 14 tahun 2008. Jika tidak diberikan, kita bisa bersengketa di Komisi Informasi. Dan hampir semua provinsi sudah punya Komisi Informasi Provinsi. Kita juga punya IITI, OJP, ada punya ESDM Geoportal. Nah, saya hanya ingin share saja beberapa contoh hal-hal yang contoh informasi yang kita bisa dapatkan dan kita bisa olah. Misalnya ketika kita bicara ESDM Geoportal, ini adalah salah satu situs ESDM Geoportal. Di situ ada beberapa peta, dari mulai peta mineral batu bara, peta ESD. Nah, dari sini kemudian sebenarnya kalau bagi teman-teman yang ingin dibuka, tinggal klik aja. Pengen tahu misalnya ada teman-teman di Kalsel nih, ada tambang apa saja sih? Oh, di sini ada potensi lokasinya di sini. Tingkat penyelidikan, atau misalkan bisa cek di sini. Batu bara, bahkan ada nama perusahaannya. Datanya Baramega Citra Kultim Permai. Jadi itu teman-teman bisa manfaatkan data ini. Jadi pertanyaannya, kalau kita sudah punya data ini, terus diapain? Nah, kita salah satu contohnya misalnya, kalau kita pengen tahu misalnya saya orang warga Kalimantan Timur, kita pengen tahu apakah di sekitar tambang di sekitar saya ada tambang, tinggal dicek. Kalau ternyata dia tidak terdaftar di peta ini, berarti bisa dikatakan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang ilegal. Kemudian kita bisa masuk juga ke MODI. Ini ada ESDM Geoportal, ada juga MODI. Di MODI ini, misalkan kalau kita pengen lihat data perusahaan, sebentar. Ini contoh data perusahaan, misalnya kita pengen tahu, misalnya Adaro, misalnya ya, Adaro. Nah, ini di Adaro Indonesia, di datanya sudah tersedia. Adaro ini kantornya di mana? Oh, alamatnya di Gedung Menara Karya. Pemilik sahamnya siapa saja? PT Alam Tri Abadi, Visaya Investment, Coltrane Internasional. Jadi Coltrane ini adanya di mana? Di Singapura. Oh, jadi dia pemilik saham dari Adaro itu salah satunya adalah perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Siapa susunan direksinya? Direksinya. Nah, dia. Nanti teman-teman ada Geribaldi Thohir. Nah, teman-teman tinggal kalau mau informasi lebih lanjut tinggal googling aja siapa ini. NPWP-nya seperti apa. Perizinannya, dia operasi produksi dan akan habis berakhir tanggal 1 Oktober 2022. Nah, ini berarti mereka sebentar lagi harus diperpanjang. Nah, ini contoh-contoh dan teman-teman bisa melakukan analisis dari data-data yang sudah disediakan oleh pemerintah, baik data dari MODI, dari peta-peta, dan teman-teman bisa melakukan overlapping peta, apakah petanya ternyata bersinggungan dengan hutan dan segala macam. Atau teman-teman bisa masuk ke IITI. IITI adalah salah satu, jadi kemudian saya adalah wakil masyarakat sipil dalam IITI, di situ juga ada data-data terkait dengan industri ekstraktif. Saya contoh aja, data apa saja yang bisa kita ambil dari IITI ini. Saya dulu bikin presentasi tentang dari bacaan kita terhadap IITI. Sebentar saya masuk ke, bukan Safari ya, PowerPoint-nya ada nggak? Oh deh. Jadi misalkan dari data IITI ternyata kami dulu menemukan ada di data IITI dulu. Kalau teman-teman baca masuk ke iiti.esdm.go.id di laporan yang tahun 2011-2012. Nah, di situ ada perusahaan, dia itu bayar royalti sebesar 80 miliar. Dia bayar, dia tercatat ke negara bahwa dia bayar 80 miliar. Tetapi setelah dicek kantornya, baik di Kementerian SDM dan di Dinas SDM, karena posisinya di Kalimantan Selatan, perusahaannya nggak ada. Ada satu perusahaan bayar royalti ke negara 80 miliar, tapi dicek perusahaannya tidak ada.
sudah nanya ke Kementerian DS, tidak nanya ke Dinas SDM, tapi nggak ada. Itu salah satu contoh data-data apa yang bisa kita ambil dari beberapa informasi tersebut. Misalkan di sini ada MODI dan ada satu peta, ada satu data. Meskipun ya kita akui bahwa ada beberapa ini ada problem ketika platformnya banyak tapi datanya beberapa sudah expired atau minim akses untuk masyarakat, karena biasanya yang tahu data-data ini adalah mereka yang biasa mengakses informasi. Nah, pertanyaannya kita sebagai apa ya aktivis juga harus memastikan bahwa masyarakat yang justru masyarakat yang berada di lingkar tambang dia harus bisa memastikan mendapatkan informasi tersebut. Nah, meskipun kemudian kita masih ada problem transparansi ya, perencanaan, penegak hukum itu semuanya masih menjadi problem. Nah, teman-teman bisa masuk di websitenya Patiro. Sebenarnya di sini ada modul penguatan kapasitas masyarakat. Jadi ini tata cara kita untuk melakukan akses informasi menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi dan di PBB juga sebenarnya juga ada beberapa modul. Salah satu cara kita memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, caranya gimana? Cara akses informasinya, cara bersengketa itu sudah ada semua. Jadi kita bisa menggunakan regulasi yang ada, menggunakan apa ya inisiatif portal-portal yang ada digunakan untuk melakukan analisis data. Nah, meskipun di dalam perjalanannya ya itu ya misalkan kayak Jatam Kaltim itu bolak-balik minta informasi dapat, tapi ketika minta informasi yang sama harus bikin sengketa lagi dan itu menyebabkan menjadi sesuatu yang lama. Sama ya. Nah, soal jaringan ini yang paling penting bahwa uang yang terorganisir melawan rakyat yang terorganisir. Biasanya uang yang terorganisir itu kalau berhadapan dengan masyarakat yang tidak terorganisir itu menjadi menang uang yang terorganisir. Nah, kalau kita bicara berjejaring dalam konteks PBB sampai hari ini memang pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan kolaborasi. Artinya tata kelola sumber daya alam ini tidak bisa hanya selesai dari satu pendekatan saja ya. Artinya ketika kita bicara pendekatan advokasi, pendekatan kampanye itu baik yang melakukan pengorganisasian, baik yang melakukan advokasi kebijakan atau advokasi hukum, baik yang melakukan pengembangan komunitas, itu harus bersinergi. Nah, upaya sinergi atau kolaborasi ini bukan hanya kolaborasi antar masyarakat sipil, bahkan dalam konteks hari ini kita juga bisa kolaborasi dengan rekan-rekan kita yang saat ini berada dalam pemerintahan, misalkan dengan anggota DPRD ataupun dengan rekan-rekan ada di pemerintah daerah. PWP beberapa kali melakukan advokasi itu berhasil ketika kami berkolaborasi dengan teman-teman di pemerintah dan pemerintah daerah. Misalnya kami dengan pemerintah daerah Pelalawan itu membangun yang namanya peraturan bupati, yaitu penggunaan dana bagi hasil migas. Jadi dana bagi, kan Pelalawan adalah salah satu daerah yang menerima dana bagi hasil migas. Nah, dana bagi hasil itu diterima oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Nah, kami berdiskusi kemudian membuat yang namanya peraturan bupati. Dan di peraturan bupati itu kemudian membuat satu mekanisme namanya alokasi dana desa khusus migas. Jadi di alokasi dana khusus migas itu kita bikin indikator kira-kira kalau desa dalam lingkar tambang ini dia akan mendapatkan dana bagi hasil yang lebih banyak. Kalau desanya lebih banyak penduduk miskinnya, dia akan mendapatkan porsi dana bagi hasil yang lebih banyak. Nah, itu contoh kolaborasi antara masyarakat sipil dengan Bupati Pelalawan. Dulu juga di Bojonegoro ataupun dalam IETI kita banyak sekali berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Artinya dalam beberapa hal tidak selalu bahwa negara atau pemerintah itu adalah musuh masyarakat sipil, tapi kemudian kita bagaimana berkolaborasi. Karena banyak persoalan di sumber daya alam ini tidak bisa diselesaikan. Jadi kenapa kemudian PWP juga berkolaborasi dengan KPK pada saat itu, dengan Ombudsman ataupun dengan beberapa, meskipun punya tantangan tersendiri ya ketika kita berkolaborasi. Bahkan kita juga berdialog dengan teman-teman di perusahaan terkait dengan beberapa isu tertentu. Ada banyak hal yang berseberangan, tapi ada banyak hal yang kemudian bisa disinergikan. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita bisa banyak diskusi sampai